Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas pelajaran Pendidikan Matematika 2. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lisa Hernisa dari kelas 3L PGSD FKIP UHAMKA. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang geometri. Mengapa belajar geometri? Menurut Nur Aini pada tahun 2020, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar geometri, sehingga prestasi siswa dalam geometri masih belum memuaskan. Ada pula menurut Sutama pada tahun 2014 menyatakan bahwa hasil tes geometri masih kurang memuaskan atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil tes materi matematika lainnya. Contohnya yaitu pelajaran statistika. Berdasarkan laporan Trade International Mathematics and Science Study, disingkat menjadi TMISS, dibaca TIMSS pada tahun 2011 menerangkan bahwa siswa tingkat 8 pada tahun 2011 menunjukkan nilai skala rata-rata kemampuan matematika siswa di Indonesia menduduki peringkat ke-37 dari 43 negara. Wah, berarti kita adalah termasuk 6 terbawah loh dari 43 negara tersebut. Jadi kita sebagai calon guru harus mengajarkan geometri dengan sebaik-baiknya. Lalu di sini ada perbandingan teori geometri. Teori mengenai proses perkembangan yang dilalui siswa dalam mempelajari geometri adalah teori Van Hill. Van Hill menyatakan bahwa terdapat 5 tingkat berpikir anak dalam bidang geometri. Menurut Nur Aini dan kawan-kawan tahun 2016, setiap tahap menggambarkan proses pemikiran yang diterapkan dalam konteks geometri, yaitu 1. Level 0 visualisasi, 2. Level 1 analisis, 3. Level 2 deduksi informal, 4. Level 3 deduksi, 5. Level 4 rigor. Lalu selanjutnya menurut Nur Aini pada tahun 2008. Yang membedakan dengan Nur Aini dan kawan-kawan pada tahun 2016 yaitu pada levelnya. Level 1 visualisasi. Siswa mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui penampilan saja. Lalu yang kedua level 2 analisis. Siswa melihat gambar-gambar sebagai kumpulan sifat-sifat. Mereka dapat mengenali dan menyebut sifat-sifat suatu bangun geometri. Tetapi mereka tidak dapat melihat hubungan antara sifat-sifat ini. Misalnya, siswa akan mengatakan bahwa persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Tetapi ia belum dapat memahami hubungan antara bangun-bangun geometri. Misalnya, persegi adalah persegi panjang adalah jajar genjang. Selanjutnya level 3 abstraksi. Siswa mempersepsi hubungan di antara sifat-sifat dan di antara gambar-gambar. Level 4 deduksi. Siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, dan mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu dan yang cukup. Kita batasi sampai level 4 ya. Nah, pada slide ini kita akan mengupas dan membahas secara tuntas apa level 1 visualisasi itu. Siswa mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui penampilan saja. Artinya, siswa sudah mengetahui bangun data tersebut. Contoh, bila mana kita tidak memberikan nama pada bangun tersebut, siswa sudah tahu. Warna oranye merupakan bangun datar persegi. Warna merah merupakan bangun datar persegi panjang. Lalu, warna hijau merupakan bangun datar segitiga. Namun, siswa belum dapat membedakan bangun ruang tersebut. Misalnya, persegi memiliki sisi yang sama besar. Lalu, sedangkan persegi panjang memiliki 2 sisi yang berbeda, seperti itu. Selanjutnya, level 2 analisis. Siswa melihat gambar-gambar sebagai kumpulan sifat-sifat. Mereka dapat mengenali dan menyebut sifat tersebut suatu bangun geometri, tetapi mereka tidak melihat hubungan di antara sifat-sifat ini. Contohnya, siswa sudah dapat membedakan bangun ruang. Misalnya, persegi mempunyai sisi yang sama panjang. Lalu, persegi panjang memiliki 2 sisi yang berbeda. Yang atas dengan yang atas sama, kanan dan kiri juga sama. Sedangkan kanan dan atas itu berbeda sisinya. Lalu yang selanjutnya level 3 abstraksi. Siswa mempersepsi hubungan di antara sifat-sifat dan di antara gambar-gambar. Siswa dapat melihat hubungan antara persegi dan persegi panjang. Jika di level 2
ia belum memahami konsep tersebut, maka di level 3 dia akan kesulitan. Lain kata, jadi ia mampu mendefinisikan hubungan antara sifat-sifatnya. Persegi memiliki sudut 90 derajat. Sama juga halnya dengan persegi panjang memiliki sudut 90 derajat. Tetapi, ia memiliki sisi yang berbeda. Jikalau persegi memiliki sisi yang sama, sedangkan persegi panjang memiliki dua sisi yang berbeda. Yang terakhir yaitu level 4 deduksi. Siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, dan mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu dan yang cukup. Misalnya, jika ingin menghitung keliling persegi. Lalu, jika siswa tidak mampu mendefinisikan persegi tersebut, dia akan kesulitan untuk mengetahui kelilingnya. Karena persegi memiliki sisi yang sama panjang. Contohnya, jika persegi tersebut memiliki panjang 5 cm, berapakah kelilingnya? Lalu kita harus mendefinisikannya terlebih dahulu dong, agar kita tahu kelilingnya itu berapa. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jika kita dari kelilingnya, kita dapat menyimpulkan bahwa sisi dikali 4 sama dengan 5 dikali 4. Jadinya 20 cm. Matematika kan mempunyai beragam rumus yang berbeda-beda. Nah, jika siswa tersebut ingin mengetahui lebih lanjut apakah jawaban tersebut benar atau tidak, siswa tersebut dapat menghitung kembali dengan cara menambahkan semua sisinya. Dengan cara sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Hasilnya 20 cm bukan? Nah, jadi level 4 tersebut menjelaskan siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, dan mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu dan yang cukup. Terima kasih. Alhamdulillah pemaparan pada video kali ini sudah selesai. Semoga teman-teman yang menonton dapat mengambil hikmahnya dan tentunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Lisa Herunisa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.